Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, baik tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini bersama saya Ibu Diah Hastuti tentunya kita akan kembali belajar membahas tentang prediksi soal uji kompetensi untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, pada hari ini, pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu untuk tugas mengelola pertemuan atau rapat. Nah, pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan di mana yang lalu kita sudah mengerjakan soal membuat undangan rapat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat lampiran undangan rapat tersebut. Mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan tonton sampai selesai video ini. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Jangan lupa dukung saya dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita kembali ke soal ya. Ini yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan membuat surat undangan rapat. Nah, sekarang mari kita lihat undangan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini surat undangan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini akan kita perbesar. Ya, sudah saya perbesar. Dan selanjutnya, yang perlu diperhatikan oleh kalian semuanya ya, pada saat kalian mengerjakan setiap soal, pada saat mengerjakan setiap soal semacam ini, jangan lupa untuk menyimpan dokumen yang sudah kalian kerjakan. Atau pada saat sebelum atau pada saat kalian memulainya, kalian menyimpan terlebih dahulu, ya, agar pada saat kalian mengerjakan, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka dokumen ini tidak hilang. Nah, sekarang kita akan simpan dokumen ini. Kita lihat di fitur di atas file ya, kita tekan file, kemudian kita save as. Ya, dan letakkan di tempat yang sesuai dengan di mana kita akan meletakkan dokumen tersebut. Misalnya kita letakkan di sini. Nah, saya akan ketikkan di sini dokumennya dengan file nama surat undangan. Kemudian save. Nah, ini sudah tersimpan dengan nama surat undangan. Kemudian selanjutnya ya, pada pembahasan sebelumnya, pada bagian alamat di sini, disebutkan kepada yang terhormat seluruh kepala bagian dan staf administrasi Piramedia Vanci. Maka ini artinya surat ini ditujukan kepada banyak pihak atau kepada beberapa pihak. Nah, untuk itu akan kita buatkan lampiran dari daftar nama atau pihak-pihak yang akan menerima surat undangan ini. Seperti yang tertulis di sini, maksudnya lampiran 1 lembar. Maka di sini boleh kita beri keterangan yang terhormat seluruh kepala bagian dan staf administrasi Piramedia Vanci dalam kurung daftar terlampir. Nah, seperti ini. Bisa diperhatikan ya, ini boleh kita tuliskan seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang mari kita lanjutkan pekerjaan kita untuk membuat lampiran dari surat undangan ini. Kita akan membuat lampirannya pada halaman kedua dari surat undangan ini ya, di halaman kedua. Nah, di sini, dari sini kita lanjutkan, kita langsung insert saja ke halaman kedua. Kita tekan insert yang ada di fitur di atas ini ya, ini kita tekan. Nah, kemudian kita pilih page break yang ada di sini. Kita tekan.
Nah, dia akan langsung masuk ke halaman kedua. Sebelum kita membuat daftar para undangan, maka di sini kita beri identitas terlebih dahulu bahwa ini adalah lampiran dari surat undangan yang sedang kita buat. Nah, pertama kita akan tuliskan di sini adalah lampiran surat undangan rapat. Nah, yang sedang kita buat undangan rapatnya adalah, kita lihat di sini, rapat per semester tentang kinerja pegawai Piramedia Panci. Nah, ini kita copy paste di situ ya. Langsung seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Nah, lampiran surat undangan rapat per semester tentang kinerja pegawai Piramedia Panci. Kemudian pada baris kedua ini kita akan tuliskan atau ketikkan di sini ya nomor dari surat undangan dan tanggal surat. Nah, untuk ini kita tidak usah mengetik, kita tinggal copy paste saja dari surat undangan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita kembali ke sini. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada tanggal. Kita langsung kopas dari nomor sampai tanggal. Nah, di sini kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Kita copy pastekan di sini. Kemudian untuk tanggal, ini tidak kita letakkan di sini, tetapi kita akan enter ke baris ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tuliskan tanggal sini. Tanggal, kemudian tab titik 2. Kemudian kita hentak 2 atau 3 hentakan ya. Kita kasih 3 hentakan. Nah, seperti ini untuk identitas dari daftar nama undangan. Berikutnya, kita enter lagi sebanyak 2 hentakan saja atau 2 kali enter. Ya, di sini 3 hentakan ya. Kita buat centering di tengah-tengah. Kita tuliskan dengan pakai huruf kapital. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini barulah kita akan membuat tabel dari daftar nama undangan tersebut. Nah, untuk membuat tabel kita harus tetapkan terlebih dahulu berapa kolom yang akan kita buat. Karena di sini kita akan memuat daftar nama undangan, maka yang kita perlukan diantaranya adalah kolom nomor urut, kemudian yang kedua kolom nama, dan yang ketiga kolom nama jabatan. Minimal kita akan buat sebanyak 3 kolom. Kalaupun misalnya kita akan membuat lebih dari 3 kolom, misalnya sampai 4 kolom, boleh kita beri keterangan untuk kolom yang keempat. Tapi kita di sini bikin sederhana saja, kita buat 3 kolom, nomor, kemudian nama orang, dan nama jabatan. Perhatikan di sini, untuk membuat tabel ya, kita langsung masuk ke fitur yang ada di atas, kita tekan insert, kita pilih tabel, ya. Tabel kita ambil 3 kolom, 1, 2, 3. Kemudian baris ke bawahnya itu menyesuaikan, nanti kita ambil 10 saja dulu, kemudian nanti kalau misalnya kurang, maksud saya ya, ini kita tinggal nambah ya. Nah, ini tabel sudah jadi ya. Nah, untuk kolom yang pertama ini akan kita tuliskan nomor. Kemudian yang kedua nama, dan kolom ketiga di sini kita tuliskan jabatan. Nah, seperti ini. Berikutnya, masing-masing kolom lebarnya tidak kita buat sama seperti ini, tetapi menyesuaikan dari jumlah huruf pada masing-masing kolom. Misalnya pada kolom pertama untuk kolom nomor, ini kita perkecil ya. Misalnya seperti ini, bisa diperhatikan. Kita geser saja misal yang ada di atas sini ya, ini yang kita geser. Atau kita juga bisa geser garis yang ada di sini, ya. Misalnya di sini untuk tempat nomor, kita geser di sini, ini kita perlebar. Nah, bisa dengan cara begini, atau bisa dengan menggeser misal yang ada di atas. Misalnya untuk
Nama jabatan yang di sini ya, ini kita geser pakai mistar yang ada di atas. Nah, kita geser seperti ini. Ya, paham ya semuanya? Ini bisa kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Kita perlebar seperti ini. Nah, ini sudah selesai tabel yang akan kita isi untuk daftar nama undangan. Nah, sekarang kita sudah bisa mengisi tabel dari daftar nama undangan ini. Kita mulai dari kolom pertama, yaitu kolom nomor yang bisa kita lihat, perhatikan di sini ya, kolom pertama. Nah, untuk menuliskan angka yang ada di sini, nah di sini ya, kita tidak perlu menuliskan angka, tetapi kita akan mengisikan secara otomatis dengan menggunakan fitur yang ada di atas. Sebelumnya, kolom yang akan kita isi nomor ini kita blok terlebih dahulu seperti ini, ya. Kemudian kita masuk ke fitur yang ada di atas pada bagian numbering di sini. Nah, di sini ini kita klik. Nah, kemudian di sini ada pilihan angka. Nah, kita pilih saja yang angka 1 dengan tanda baca titik. Nah, ini kita ambil. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini kita geser, kita atur untuk posisi margin kanan dan margin kirinya. Nah, seperti ini misalnya ya. Kita buat agak seperti ini. Nah, kalau sudah begini, kemudian ini kolomnya kita geser agar jadi seperti ini, jadi rapi ya kelihatannya. Nah, kalau angka sudah kita tuliskan semacam ini, ketika kita akan menambah baris pada masing-masing kolom ini, maka angka ini secara otomatis nanti akan keluar dengan sendirinya tanpa kita mengetik. Saya contohkan misalnya di bagian sini, di bawah sini, kita akan menambahkan baris ya, maka nanti angka ini akan muncul urutan nomor berikutnya. Kita masuk ke layout yang ada di sini di fitur di atas layout. Ya. Kemudian kita insert below ke bawah atau ke atas boleh ya. Kita insert below ke bawah ya. Nah, di sini akan muncul angka sendiri. Kemudian kita insert lagi. Nah, seperti ini. Paham ya semuanya? Nah, bila sudah paham, sekarang kita akan mengisi kolom berikutnya, yaitu kolom nama dan jabatan. Untuk ini kita akan melihat pada soal, ya. Nah, di dalam soal kita perhatikan rapat diselenggarakan dan seterusnya dihadiri oleh, nah ini ya, ada direktur utama sampai seterusnya sampai nomor 6. Nah, ini di sini disebutkan nama jabatan, kemudian yang keenam disebutkan nama orang. Termasuk kalian sebagai peserta, di sini disebutkan Anda sendiri, berarti nama peserta ujian. Baik, sekarang kita akan lihat pada kolom tadi ada tiga kolom maksudnya. Kolom pertama nomor, kemudian kolom yang kedua adalah nama orang, kemudian kolom yang ketiga adalah nama jabatan. Nah, di sini ada nama jabatan. Kita masukkan terlebih dahulu nama jabatan yang ada di sini. Sedangkan untuk direktur utama, ini tidak usah kita catatkan di dalam daftar undangan, karena direktur utama sebagai pihak yang mengundang. Maka kita akan mulai ketikkan atau kita masukkan jabatan nomor 2 sampai yang ke ini, bagian yang kelima, ditambah dengan staf administrasi nanti. Nah, sekarang nama jabatan ini, kepala bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian rumah tangga, bagian pemasaran, dan staf administrasi, ini akan kita ketikkan di dalam tabel. Kita akan masukkan ke kolom jabatan yang ada di kolom ketiga ini. Nah, ini nama jabatan yang sudah kita masukkan ke dalam kolom jabatan yang ada di tabel ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan nama-nama dari masing-masing jabatan yang ada di sini. Berarti sekarang kita akan masuk ke soal kembali. Untuk bisa melihat nama-nama dari
jabatan yang ada di sini, maka kita akan melihat pada skenario rapat yang ada di dalam soal ini. Kita akan mencari nama kepala bagian kepegawaian di sini ya. Kepala bagian kepegawaian kita lihat di dalam naskah ini. Kita coba baca dari awal sampai beberapa berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya kepala bagian kepegawaian menyampaikan materi dan seterusnya. Ini tidak kita temukan nama dari kepala bagian kepegawaian. Nah, kemudian bila tidak kita ketemukan, kita lihat berikutnya. Kepala bagian keuangan. Sekarang kita cari kepala bagian keuangan yang ada di dalam naskah atau teks skenario yang ada di sini ya. Kita cari dari baris ke baris berikutnya. Kita lihat. Nah, di bagian di sini disebutkan selanjutnya pimpinan meminta masukan, tanggapan, dan saran dan seterusnya ya. Disebutkan di sini Amin SE Kepala Bagian Keuangan. Nah, maka berarti Kepala Bagian Keuangan ini bernama Amin SE. Ini saya beri tebal di sini ya. Nah, ini akan kita ketikkan di dalam kolom daftar nama undangan pada bagian jabatan Kepala Bagian Keuangan. Ya, sekarang kita kembali ke kolom daftar undangan. Nah, di sini di kolom nama tadi pada bagian di sini jabatan ya, kepala bagian keuangan, kita akan ketikkan di sini nama Amin SE. Nah, seperti ini bisa diperhatikan ya. Nah, kemudian berikutnya pada baris di bawahnya kepala bagian rumah tangga. Untuk nama dari kepala bagian rumah tangga, kita lihat kembali lagi ke soal. Sebelum kita mencari nama yang berikutnya, ini tadi untuk kepala bagian keuangan Amin SE, ini kan sudah kita tuliskan atau sudah kita ketikkan ya. Ini kita beri tanda. Kalian boleh mencoret-coret soal, tetapi bukan untuk lembar jawabannya. Kalau soal, boleh kalian coret-coret, pakai pulpen atau pakai pensil ya. Di sini saya contohkan pakai ini saja. Di sini saya akan contohkan pakai, nah, ini saya anggap adalah pulpen ya. Nah, ini sudah kalian kerjakan. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencari nama-nama yang lain, yaitu kepala bagian rumah tangga. Nah, di sini sudah disebutkan kepala bagian rumah tangga ada Maulidia Anggraini SE. Ya, nah ini akan kita ketikkan di kolom. Nah, akan kita ketikkan di kolom nama di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di baris berikutnya kepala bagian pemasaran. Nah, Maulidia tadi sudah kita ketik, kita beri tanda lagi bahwa ini sudah selesai dikerjakan. Nah, saya buat begini ya. Ini sudah selesai. Berikutnya tadi adalah kepala bagian pemasaran. Nah, kita baca lagi soal ini di berikutnya. Nah, di sini ada kepala bagian pemasaran, DRS Nur Arifin, kepala bagian pemasaran menyampaikan dan seterusnya. Maka berarti nama kepala bagian pemasaran adalah DRS Nur Arifin. Nah, ini kita beri tanda lagi. Nah, ini. Nah, setelah kita beri tanda seperti ini, kita akan ketikkan nama ini ke kolom yang nama berikutnya. Nah, kita akan ketikkan di sini kepala bagian pemasaran, yaitu DRS Nur Arifin. Nah, kita sudah ketikkan di sini. Kemudian berikutnya kita akan mengetikkan nama-nama dari jabatan yang berikutnya, yaitu staf administrasi. Nah, untuk nama-nama dari staf administrasi, kita bisa melihat pada soal kembali ke atas. Nah, kita lihat di sini 4 orang staf administrasi, masing-masing Maulani, Ayu, Siska, dan Anda sendiri. Nah, mari kita masukkan sekarang nama-nama ini ke dalam kolom. Di sini ya.
Nah, Maulani, kemudian berikutnya Ayu dan Siska. Nah, kita sudah mengetikkan nama-nama dari staf administrasi yaitu Maulani, Ayu, dan Siska. Kemudian untuk nama jabatan di sini, untuk Ayu dan Siska belum kita ketikkan, kita tambahkan, kita copy paste saja dari sini. Nah, seperti ini kita kopas di sini. Nah, seperti ini ya. Dan berikutnya di baris 8 dan 9, ini sudah selesai. Ya, ini bisa kita hapus atau kita delete ya. Kita pakai delete. Nah, di sini kita blok dulu, kemudian masuk ke layout yang ada di atas, fitur yang ada di atas ya, diperhatikan. Ini kita klik, kemudian di delete row. Nah, barisnya kita buang. Kita klik saja. Nah, maka dia sudah akan terhapus. Nah, ini kolom-kolom dari nama undangan yang akan kita berikan. Kemudian pada nomor 1 di sini kepala bagian kepegawaian, karena di dalam soal tadi tidak kita temukan nama kepala bagian kepegawaian, maka di sini kalian boleh kosongi atau kalian boleh menentukan sendiri nama dari kepala bagian kepegawaian. Jadi boleh ditentukan sendiri. Ya, ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi di sini. Ya. Nah, maka dengan demikian selesai sudah pada bagian daftar nama undangan. Nah, setelah selesai daftar nama undangan ini, maka berikutnya kita akan masuk pada bagian kaki dari lampiran ini. Kita akan bubuhkan di sini letak tanda tangan dari, nah, nih pimpinan atau direktur utama ya. Kita tinggal copy paste saja, kita buat sama seperti ini. Nah, begini, ini kita copy paste, kemudian kita letakkan di bawah sini. Nah, misalnya begini ya. Ini kita beri agak agak renggang ya dari badan lampiran ini. Nah, seperti ini. Nah, maka selesai sudah lampiran yang kita buat untuk daftar nama undangan. Nah, saya akan coba perkecil biar nampak ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dipahami ya untuk pekerjaan ini. Dengan demikian, maka selesailah pekerjaan kita membuat surat undangan yang disertai dengan daftar nama undangan sebagai lampiran pada surat undangan ini. Jangan lupa untuk menyimpan dokumen ini dengan cara tekan save pada fitur di atas. Nah, seperti ini, maka ini sudah tersimpan. Langkah berikutnya, maka kita akan mencetak surat undangan ini beserta lampirannya, yaitu dengan cara kita masuk pada fitur di atas, kita klik file. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk pada pilihan print. Ini sudah nampak layout yang akan kita printer atau kita cetak ya. Kemudian kita pilih printer yang akan kita gunakan. Nah, kemudian yang akan kita cetak ada 2 halaman, maka kita tuliskan di sini halaman 1 dan 2. Maka kemudian kita sudah siap untuk mencetak ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini bersama saya Ibu Dehastuti tentunya. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita membuat undangan rapat dan juga lampiran dari undangan rapat tersebut. Sukses untuk kalian semuanya, selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.